kadang tidak sejalan juga antara intelektualitas dan iman sendiri. Mungkin seperti yang kita ketahui, kita juga dimiliki, dianugerahi intelektualitas oleh Tuhan sendiri. Kita mempunyai kepintaran, kecerdasan yang kita punya. Namun dengan adanya peran teknologi sendiri sini mungkin kita lebih mengutamakan cara-cara yang instan, terutama seperti kita masa-masa perkuliahan mungkin ada tugas-tugas, mungkin kita lebih mengandalkan tentang teknologi seperti Google, karena di sini juga mungkin sifatnya instan karena teman-teman juga tahu, karena lebih mudah untuk mendapat informasinya. Untuk keterlibatan kita sebagai orang muda mengenai tentang iman dan intelektualitas kita, mungkin kita di sini bisa bersama-sama. Mungkin juga dengan adanya ruang diskusi ini, literasi kaum muda, mungkin di sini mengambil contoh kecil, kita bisa saling sharing bagaimana antara keterlibatan kita, mungkin masalah-masalah kita alami. Mungkin di sini bisa menjadikan contoh atau referensi bagi kita semua. Mungkin dengan lewat diskusi seperti ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dari kelompok perwakilan dari kelompok 1, mungkin sekian, terima kasih. Baik, oke. Kita lanjut ke kelompok 2. Selamat sore Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kami kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angela Grace, biasa dipanggil Angie. Saya dari Fakultas Hukum di Universitas Udayana. Untuk hasil diskusi kami, yang pertama itu ada godaan mahasiswa untuk mencontek. Dari hasil diskusi yang telah kami sampaikan di kelompok 2, memang bahwa kegiatan mencontek itu merupakan kegiatan yang tidak baik. Namun dari teman-teman sekalian di sini pasti banyak juga yang sudah terlibat dari kegiatan mencontek itu. Apalagi sekarang kan karena pandemi corona dan kita masih beradaptasi untuk terlepas dari corona itu. Jadi masih ada kegiatan-kegiatan online di kampus, jadi kadang kegiatan mencontek itu jadi lebih mudah untuk kita lakukan. Terus untuk solusi yang bisa kita ambil sebagai anak muda, yaitu untuk dari hasil diskusi itu tetap memegang kejujuran dan mengimani Tuhan, bahwa dengan kita sebagai orang Katolik harus mampu bersaksi demi kejujuran dan selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk melalui perjalanan hidup kita. Terus untuk kita juga dari diskusi tadi kita membahas tentang kegagalan seperti Bapak sekalian, bahwa yang tadi dibilang saksian oleh Prof, bahwa semua orang pernah mengalami kegagalan, namun yang membedakan dari kita mengalami kegagalan tersebut adalah apa langkah kita selanjutnya. Apakah kita hanya terus mendiami dan tetap terpuruk dalam kegagalan, atau kita mau bangkit untuk dari kegagalan. Sorry Bu, izin saya video ya Bu. Kemudian juga tadi juga membahas tentang joki yang dilakukan oleh dosen pada karya ilmiah. Sorry Pak, izin saya video Pak. Kita sendiri menganggap joki itu tidak baik dan merupakan ketidakjujuran. Kenapa? Karena dari hasil diskusi menyatakan bahwa joki itu dilakukan dengan menetapkan tarif dan bukan dengan sukarela membantu dan dengan tujuan untuk memanipulasi, maka hal tersebut akan justru melumpuhkan kreativitas kita sebagai anak muda. Kemudian solusi yang kelompok saya dapatkan yaitu dengan memegang teguh pada motivasi kita. Sebenarnya kalau misalkan kita mau joki itu apa sih sebenarnya motivasi kita untuk berkuliah ataupun mengenyam pendidikan? Apakah motivasi itu? Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Catherine. Saya dari Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami tentang permasalahan dan curhat tentang kuliah.
motivasi. Habis itu di sini kami membahas tadi itu tentang permasalahan kuliah kami. Mungkin karena kami ada yang semester 6 dan semester 2, ada juga yang salah jurusan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Di diskusi kami tadi itu saling memotivasi, jalanin aja keputusan kita, hasil kuliah kita itu nanti Tuhan pasti bakalan ngebantu juga. Habis itu ada di kelompok kami itu ada yang sudah senior, dalam arti sudah ibu rumah tangga tapi masih niat untuk kuliah. Jadi kami yang semester 6 dan semester 2 yang masih muda itu kayak wow, kayak hebat gitu loh, kok bisa seorang ibu-ibu masih mau kuliah juga gitu. Jadi motivasi kami tuh ada contoh langsung nyata gitu. Namanya Mbak Tasya, mungkin rekan-rekan bisa beri tepukan juga karena kayak hebat itu bisa memotivasi kami juga kayak gitu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ya, bagus. Selanjutnya kelompok 4. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadette Clarita atau Aqua, biasa disapa Clarita. Saya dari utusan KMK Warma Dewa dari kelompok 4. Di pembahasan kami tadi, moderatornya bertanya, apa perbedaan iman dan intelektual? Apakah itu bersinergi atau tidak? Kebanyakan dari teman-teman kami menjawab, iman dan intelektual itu bersinergi, namun bertentangan dengan diri sendiri dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada sharing pribadi. Di sharing pribadi ini teman-teman kami banyak men-sharingkan pengalaman mereka di awal masuk kuliah, ada yang cara menumbuhkan iman di dalam hati mereka. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu dari Universitas Udayana. Di sini saya mewakili kelompok 5. Jadi di kelompok 5 ini tentunya nggak jauh beda dari kelompok-kelompok lainnya. Di sini kami mendiskusikan dua topik. Yang pertama itu bagaimana saya sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis bisa menghayati kehidupan iman saya dan apa manfaat kehidupan iman saya telah saya jalani ini bagi kehidupan sehari-hari saya. Sebenarnya dari kami grup 5 ini cuma 8 yang hadir pada hari ini. Jadi kami berdelapan ini mendiskusikan rata-rata kehidupan kuliah kami dan kehidupan pilihan kami yang kami mau itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan gitu. Jadi seringkali kami protes, Tuhan kenapa pilihannya ini, Tuhan kenapa hasilnya begini. Dan pada akhirnya setelah melewati beberapa proses, beberapa keikhlasan dan doa juga dan melibatkan Tuhan dalam segala permasalahan kita, kami bisa mengerti mengapa Tuhan memberikan kami pilihan ini gitu. Jadi di antara kami berdelapan ini selain men-sharingkan apa kesulitan kami saat melakukan suatu pilihan, kami juga berbagi pengalaman bagaimana rasanya kehilangan orang yang dikasihi. Jadi dalam kelompok kami ini ada 2 orang yang mengalami hal serupa dan mereka bercerita bagaimana prosesnya.
Setelah itu jadi ada 3 proses orang kehilangan orang kehilangan orang yang disayangi. Jadi yang pertama itu pasti protes, dan itu sangat wajar kalau misalnya kita kehilangan orang yang disayangi itu kita protes, terutama kepada Tuhan. Yang kedua adalah mulai mereda. Maksudnya mulai mereda itu protesnya pasti mulai mereda dan pelan-pelan kita pasti mulai ikhlas. Dan yang ketiga itu adalah move on, ikhlas dan bangkit. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengikhlaskan semua itu terjadi dan bagaimana bisa kita bangkit dari keterpurukan. Dan juga untuk yang terakhir untuk menutup ada beberapa nasihat dari Pak Anton dan Pak Paulus, bahwa nasihat pertama yang harus dipertahankan anak muda adalah jujur. Jadi di tengah kenikmatan dunia yang sangat nikmat, bahwa jujur itu katanya kalau mau berhasil itu kan jujur nomor 5 ya. Jadi seperti sekarang anak-anak unut tahu ya masalahnya itu apa, yang sekarang akibat ketidakjujuran. Jadi Pak Anton dan Pak Paulus berpesan bahwa tolong pertahankan jujur, dan jujur itu tetap nomor 1. Tolong pertahankan karakter. Kalau emang ada sesuatu yang harus kehilangan dari kita jujur, misalnya kita kehilangan duit karena kita jujur, tolong dipertahankan jujurnya. Terus yang kedua itu pertahankan karakter seperti yang saya bilang. Dan yang ketiga adalah potensi kita bisa tumbuh kalau kita percaya diri. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giska, saya dari kelompok 6. Hai Giska. Halo. Di sini. Nah, di grup 6 itu kami ketemu banyak orang ya, bervariasi sifatnya, ceritanya beragam dan sangat menyentuh. Pertama itu ada dari bullying, kritik ke arah agama, pencarian jati diri, menerima diri sendiri, broken home. Tapi saya punya ada dua cerita dari anggota kami yang sangat menyentuh menurut saya. Yang pertama itu adalah afirmasi positif ke diri sendiri. Kamu itu cantik banget loh, dan itu dia katakan pada dirinya sendiri. Dan pada waktu dia bilang kayak gitu, saya merasa bahwa oh ya saya kok pengen cantik. Menurut saya jelek-jelek amat kok, saya cantik juga gitu. Dia dan waktu dia bilang kayak gitu, saya udah mulai jadi merasa percaya diri bahwa semua orang kayak ini semuanya cantik, apalagi kamu. Jadi lihat ke cermin sendiri dan bilang bahwa Giska, kamu itu cantik banget dan kamu perfect dan you deserve the world. Yang kedua adalah tentang broken home, karena mungkin ini agak sensitif ya, karena masalahnya orang tuanya ada yang selingkuh. Tapi menurut saya dia masih berdoa ya ke Tuhan untuk balikin papanya dia. Dia berdoa ke Tuhan, bilang Tuhan tolong balikin papa saya seperti yang dulu. Kalau saya di posisinya dia, saya mungkin bakal bilang ke Tuhan, ya Tuhan, bapak saya kok kayak gini banget ya? Kok jauhin dia dari saya deh? Saya nggak mau nih bapak kayak gini. Tapi yang bikin saya kagum adalah dia tetap bilang ke Tuhan bahwa dia mau bapaknya balik. Walaupun itu dia setiap hari harus di rumahnya nangis karena kelakuan bapaknya itu yang selingkuh. Tapi kalau saya jadi dia, mungkin saya bakal lawan bapak saya, mungkin lapor polisi ya. Thank God you're not me. And then dan yang terakhir yang kami dapat dari narasumber kami adalah dia bilang cara kita untuk menghadapi semua masalah yang pernah kita alami dalam hidup adalah dengan menjadi berani. Dan itu waktu dia bilang dengan cara menjadi berani, saya bilang apa sih kok berani?